lanjutin project Ranting Kering. Kita nulis yuk sekarang. Nulis. Nulis film ini ranting. Lu ceritanya premisnya apa? Ntar kita bantu. Ayo. Ya nggak Kenapa sih? apa-apa, nggak berani. Gue berdebat sama dia kemarin. Dia bilang kalau filmnya gue nggak bisa share cara lagi. Menurut gue ini kalau pendekatannya lo sama penonton sama kita bisa bantu. Gitu loh. Gini. Jadi prosesnya tuh bisa kelihatan. Kita kasih dulu deh, ini guys. Jadi Mas Tepi kan punya project nih Sebenarnya 2002. bukan punya project, beda. Ini semua terjadi gara-gara Yuka. Yuka nanya waktu di live-nya Michelle MMM itu, gimana ya? Ayo udah jangan Gitu, dulu. marah. Lu mah kagak bisa dipanji ini dikit. Padahal kan selalu nyari punchline. Iya. Digangguin dikit Oskadon. Biasa Pancen aja. oye langsung lu. Iya, lanjut aja, cuek aja. langsung gitu. Tabas gitu. Dulu kan aku pernah bilang di maraton kalau ada keturunan darah Belanda. Portugal. itulah. Darah biru kerajaan, gue yang main kasar. Darah biru bener. Darah biru. Oke. Jadi dia keturunan tuh Avatar. Gini, intinya nenek dari ibuku itu selalu menjaga itu. Jaga Avatar. darah biru. Darah biru. Itu pertanyaannya kemarin nih. Kak. Dipukulin darahnya. Biru bodoh. Terus. Oke, lanjutin Ya, kita. sorry. Fiktif lu itu. Nah, ini beneran. Lu adalah Ini kan dia darah biru. Lu punya keturunan darah biru. Dan dari Blue blood. Blue blood. dari keluarga mamanya. Narnia. Rasain kan? Kau ngerasain kan? Capek? Iya kan? Ada Narnia sih. Belakangnya macan gitu loh kepala gua. Maksudnya Narnia si Aslan itu ya. Dingin yang ada di otakku, nasinya dingin gitu. Atau Narnia. Gua kan pengen lurusin. Oke. Lu punya keturunan darah biru terus. Iya, dari keluarga Dari keluarga ibu. Ibu pengen ngejaga itu, biasa sama darah biru juga. Terus Enggak, sorry. Enggak tahu. Gak usah dibahas deh. Terus. Nah terus akhirnya kebuka tuh pemikiran kalau ternyata dulu kisah cintanya papa mamaku itu bisa jadi film. Pokoknya kayak gitu aja sih. diceritain tuh kisah cintanya. Premisnya gimana? Kisah cinta gimana mereka? Jadi bapaknya tuh kesandung ranting. Nyokapnya ambil. Apa atau lagi? Beneran. Ini kita bayangin awalnya dulu ya. Ya, awalnya nih. Ini scene awal yang pasti ada gitu loh. Jadi pada saat papaku kecil, papaku itu benar-benar Kecilnya segimana nih? Kita biar kebayang. Iya, biar kebayang. Biar secara visual kita bisa kebayangin nih kecilnya sama nih. SD. Oke. pada saat papaku SD, setiap tahun baru papaku itu pasti ke satu rumah orang kaya. Oke. Ngelihat Rampok. dari balik pagar. Kok rampok SD? Masih SD. Kok udah pikiran rampok? Masa kecil-kecil nyibet? Kecil-kecil nyibet. Oke, terus. Papaku sama teman-temannya itu pasti ke satu rumah Temennya orang berapa nih? kaya. Temennya berapa orang? Nggak tahu, aku tuh nggak tahu, aku kan sedetail itu. Oke. Berarti bapak lu ke rumah orang kaya. Malam tahun baru. Setiap Malam tahun baru. baru. Home Alone. Kevin. Kevin. Habis premisnya sama, Iya, anak iya. kecil SD, kan rumah orang kaya sama temen-temennya. Belum. Oke, tahun baru di rumah orang kaya. Terus. Tahun baru ke rumah orang kaya bareng teman-temannya tapi ngeliat dari balik pagar. Nah di rumah kenapa tuh? Keren dari balik papan. Masa dari Kalimantan? Dari Kalimantan. Ada hutan, orang hutan. Jauh banget dari balik papan. Oke, dari balik pagar. Dari balik pagar. Terus Dari balik pagar. Kenapa? Karena rumah orang kaya ini selalu nyalain kembang api yang banyak di rumahnya. Yang petasan ngedor gitu. Oke. Jadi papaku sama temen-temennya itu selalu ngeliatin dari balik pagar. Untuk merayakan tahun baru. Iya. Oke. Nah, ternyata rumah itu si orang kaya ini itu adalah rumahnya mamaku. Anjir. Ya kan, premisnya oke kan? Lucu loh. Rantingnya di mana rantingnya nih? sabar dulu. Itu awalnya. Terus. Endingnya? Sabar Belum dulu. dulu ceritain dulu ini. Premis awal tuh. Oke, terus. Pada masa SMA, Spoiler. Kan film mau keluar. Ya tapi belum, sekarang belum disusunin. Premis dulu. Dengerin, banyak yang penasaran. Tinggal 18.000. pada masa SMA, papaku tuh apa ya? Dikenalnya katanya ya, nggak tahu ya, katanya cukup populer.
Bukannya ngece Bang. Bukannya ngece yang gede aja Masa iya gitu. Orang dengerin pun dia gak pede. Terus katanya cukup populer dan digilai banyak wanita gitulah. Terus? Orang tuh nggak apa-apain ya? Iya. Nggak diapa-apain, Cok. Terus? Terus di sisi lain, katanya lagi nih. Katanya mamaku juga di posisi yang sama. Populer. Mamaku cukup populer dan dikejar-kejar banyak pria. Beken. Bukan karena maling. Ya, karena jatuh. Nah, kebetulan mereka berdua ini bertemu di Platnas. Anjing, atlet. Papaku itu Catur. bulu tangkis. Oke. Sedangkan mamaku tenis meja. Oh. Gitu. Nah, pada saat di Platnas itu, papaku itu selalu pada saat masih latihan nih ya, papaku kayak selalu nyorakin gitu, weh gitu. Nah, teman-temannya bilang, itu loh, namanya papa kan Wito kan, itu loh si Wito, Oke. Don Wito panggilannya. Bukan. si Wito sampai nyorakin gitu. Temennya tuh pada heboh, temennya mamaku pada heboh, sedangkan gitu. kayak mamaku siapa dia, kayak Siapa gitu. Wito? Siapa tuh Wito? Wito. Gitu. Terus? Ya akhirnya singkat cerita mereka pacaran. Singkat cerita Ending tuh. belum. Singkat cerita mereka pacaran. Tapi bisa dibilang nyebelinnya papaku itu punya 2 pacar pada saat itu. Oh, playboy. Ah, beda, bukan playboy. Yang satunya itu kayak dijodohin sama Orang tua. orang tuanya, nenekku. Jadi nenekku itu punya maksa tunangan sama seorang dokter. Dokter apa gue tau nggak? Waduh, nggak lengkap tuh. Spesialis gigi? Udah dokter. Dan tapi papaku itu lebih cinta ke mamaku. Jadi papaku bilang kalau aku sama si dokter ini sayang. Tapi kalau sama kamu, aku cinta. Sama mamaku gitu. Dan tapi karena Orang tua memaksa. papaku akhirnya kabur dari rumah dengan menyisakan surat berjudul Ranting Kering. Kenapa ranting kering? Coba dulu papaku ya. Enggak, maksudnya kan ini dia dipancing juga malah begitu. Iya, kenapa ranting kering? Iya. Intinya dari itu apa tuh? Ya intinya kalau cinta itu tidak bisa dipaksa seakan ranting yang jatuh dari pohonnya. Itu sesuatunya panjang tuh. Terus di sisi lain yang tadi darah biru kan, awalnya kita bahas darah biru nih. Di sisi lain mamaku sampai akhir hayat kakek nenekku dari sisi mamaku itu berbohong. Mamaku selalu bilang kalau papaku itu sebenarnya keturunan darah biru juga. Sampai akhir hayat nenek kakekku itu selalu manggil papaku tuh Gus. Padahal nggak ada keturunan sama sekali. Jadi berbohong sampai akhir aja supaya bisa Menikah. jadi sebenarnya ada konflik dari 2 keluarga nih, tapi dipaksa gitu. Menarik. Siapa kira-kira yang bakal berperan jadi si Pak Wito? Kalau lu Jujur berpikir. ini kan kemarin cuma obrolan. Iya, kan kita kan manifesting nggak apa-apa. Iya, Manifesting. jujur masih belum tuh kan turun kan Nggak apa-apa, kenapa emangnya? Tadi bot. Iya. Berarti bot. Ini real kok. Seenggaknya bakal ada 15.000 penonton. Minimal. Bayangin mereka nonton 30 kali. Setengah Anjing, juta. 30 kali tuh. Itu udah bayar ya? Lu bayangin. Kemarin dia bilang pemeran utamanya udah pasti aku katanya. Enggak ada, aku bilang gitu, enggak ada. Udah pasti, karena aku pernah mencoba tuh untuk bikin short movie, aku sendiri ngedirect dan lumayan itu susah banget. Aku nggak sampai di level itulah. Yang pasti kalau memang amin ya Allah, ini kan project mimpi ya. Kalau misalnya terjadi nggak mungkin aku ngedirect sambil main tuh nggak bisa. Dia siapa? Masih belum kebayang nih. Kalau harus kemarin casting di saat itu. ceweknya kan ini kan meranin ibunya Mas P. Ibunya Mas P. Darah biru. Bukan. Kan darah biru ceweknya. Main gua usulin Freya. Karena keturunan si Sultan Hamengkubuwono setahu gua, Keraton Jogja. Terus cowoknya Pak Wito. Main Laila lah. Laila sih. Bukan Hero Mobile Legends, nggak usah di semua. Cowoknya nanti kita carilah itu, tapi masih sampai situ. Gua co-writernya by the way. Main investor. Gua ada gua dong. Asrada. Gue udah dapet role di sini. Apa? Casting director. Udah pasti konyol. Udah pasti pilihan lu aneh-aneh udah. Ya.